Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi hari ini aku mau ketemu dokter untuk check up lagi ke onkologis. Onkologis. Kalau di Indonesia apa ya? Onkologis ya. Onkologis di sini. Ya, jadi aku mau check up dulu ditemenin oleh suamiku. Jadi nanti aku kasih tahu lagi gimana gimananya. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya. Ini aku sudah sampai di klinik dan sedang menunggu. Jadi dokternya menurut petugas yang di depan, dokternya sedikit terlambat karena baru dari rumah sakit. Jadi aku harus nunggu ya telat 5 menit deh gitu. Jadi ya masih pakai masker, diharuskan pakai masker. Jadi di sini tuh sebetulnya sudah bebas, tapi hanya eh, di aged care, panti jompo, lalu di rumah sakit, di klinik itu tetap harus pakai masker. Ya, jadi aku ditemenin sama suamiku. Oh ya, dan di sini tuh aku menemukan buku. Bukunya seperti ini. Jadi nanti aku akan sedikit cerita tentang apa yang ada di dalam buku ini. Jadi aku ambil satu untuk agar kalian bisa tahu. Nah, di dalamnya itu seperti ini. Jadi ini juga diberitahu ada macam-macam ya. Jadi ini mengenai pemulihan, bukan pemulihan, penyembuhan. Jadi mengetahui mengenai pengenalan kemoterapi, lalu ada clinical trials and research. Aku susah nerjemahinnya sih ya ini karena masalah kedokteran. Tapi ya ini tentang itu. Lalu ini juga ada efek sampingnya. Lalu bagaimana menghadapi kanker. Dan ini juga ada podcastnya. Jadi bisa mendengarkan kayak siaran radio gitulah. Nah, di dalamnya jadi ini kalau misalnya mau ingin mengetahui informasi tentang lanjut kalau di sini ya. Ini ada infonya, ada nomor teleponnya dan juga ada websitenya. Nah, ini dia kalau misalnya kontak kartu untuk kontak untuk masalah profesional kesehatan tentang kesehatan ya. Health professionals itu tentang ya tentang orang yang apa ya profesional di bidang kesehatan gitu loh. Ini juga ada di sini ada website, ada Facebooknya, ada Twitternya, ada YouTube-nya. Nah, jadi untuk kontak untuk keadaan darurat itu teleponnya ke 000. Nah, kita kan kalau di Australia kan ada macam-macam ya di daerah bagian. Jadi kalau misalnya aku ini kan kliniknya di Lismore, di kota Lismore. Itu di New South Wales. Nah, kalau aku mesti taruh di sini kontak yang biasa aku harus jalanin. Jadi
kalau misalnya di Lismore ya aku harus taruhnya kontak yang biasa aku ke sana. Jangan misalnya aku di New South Wales atau taruh kontaknya di Melbourne misalnya, ya kan kejauhan ya gitu. Terus GP itu maksudnya dokter umum, general practice. Nah, dokterku itu adanya di Avonset, di kota Avonset. Ini harus taruh di sini gitu. Spesialis, care coordinator, social worker itu dan lain-lain itu. Lalu ini kontak yang harus dihubungin di jam kerja. Pokoknya ditaruh di sini semua. Begitu. Nah, lalu ini selanjutnya ini apa ya? Oh, ini hanya surat dari direkturnya, direktur pengobatan dan support, pelayanan support kanker. Jadi ini hanya kata pembuka aja. Surat. Nah, lalu selanjutnya ini sih cuma pemberitahuan doang ya. Lalu ini selanjutnya ada buku. Jadi buku ini tuh memberitahukan ke kita para pasien yang kena kanker, bagaimana cara mengatasi karena emosi penderita kanker itu kan naik turun. Jadi ini buku panduan untuk orang-orang yang mempunyai kanker, juga untuk keluarga dan teman. Ya, jadi begini panduannya. Jadi yang mau aku kasih tahu sih sebetulnya seperti ini ya, karena emosi kita tuh turun naik. Jadi karena sakit ya badan sakit, nggak bisa makan. Jadi keluarga dan teman-teman itu perlu banget dukungannya. Karena seperti yang ini ya, kadang kita tuh ngerasa marah, ngerasa bersalah, terus jadi nyalahin diri sendiri. Kok kita kena kanker sih? Kok kenapa saya yang kena? Seperti itu. Jadi ini buku panduannya. Nah, selain marah, kita tuh juga kadang tuh ngerasa sedih. Atau ngerasa kesepian kalau nggak ada yang mendukung, nggak ada orang-orang di sekeliling. Seperti itu. Ya, jadi ini buku yang bagus untuk panduan. Dan satu lagi ini tentang nutrisi. Nutrisi untuk orang-orang yang hidup dengan kanker. Jadi di sini ada harus makan apa, harus minum apa, terus ada di sini apakah makanan bisa menyebabkan kanker? Haruskah saya menghindari alkohol? Atau haruskah saya menghindari daging dan apa ya? Jadi daging ayam dan daging merah. Daging merah itu babi ya, sapi yang diproses gitu. Apakah makanan yang organik itu lebih baik? Ya, jadi ini bukunya. Bukunya sih nggak tebel. Nah, kalau menurut di sini ya, haruskah saya menghindari daging yang diproses? Menurut WHO, ini jawabannya. Menurut WHO, jadi klasifikasinya daging yang diproses itu seperti contohnya ya, daging bacon, ham, atau salami itu termasuk. Jadi ini bisa mengakibatkan di apa ya? Dikoneksikan atau ya apa ya? Dihubungkan dengan kanker.
Nah, terus WHO juga menyebutkan ya, kalau proses daging itu dikategorikan sama dengan em, apa itu penyebab yang lain yang menyebabkan kanker itu kayak rokok, alkohol, lalu terpapar sinar matahari, seperti itu. Tapi sewaktu aku kena kanker, lalu di kimo, dokterku itu sama sekali nggak menyuruh aku untuk pantang. Jadi nggak kasih tahu harus stop makan ham, stop makan daging ayam atau stop makan daging bacon gitu ya. Mereka sih bilang makan-makan aja. Semua makanan yang bisa kamu makan makan aja. Karena sewaktu di kimo itu kan mulut nggak enak. Jadi apa yang aku kepengen makan ya makan begitu. Nah, delalah aku waktu itu sama sekali nggak kepengen makan daging karena mulut itu rasanya bener-bener nggak enak. Jadi sewaktu aku di kimo itu aku hanya makan smoothies yang dibuatin oleh suamiku. Jadi isinya buah-buahan, pisang. Ya linknya di sini. Eh, ada pisang, ada apa selai kacang, lalu susu, apalagi madu. Duh, maaf. Jadi aku minumnya yang lembut-lembut seperti itu. Lalu tetangga seberang rumah itu juga kadang kasih aku bubur bayi yang ada di kantong itu, kantong kecil itu. Jadi aku tinggal minum gitu. Itu juga aku sempat makan. Lalu buah, aku paling sering itu makan buah. Apalagi waktu itu yang aku suka banget itu buah mulberry. Rasanya itu terasa banget manis di dalam mulut. Lalu aku makan apa lagi ya? Oh ya, ada tetangga lagi yang suka kirimin aku nasi dengan ayam opor atau apalagi itu waktu itu ya, aku lupa, kari kalau tidak salah. Tapi aku makannya hanya sedikit, nasi itu hanya sedikit deh. Jadi aku sempat turun 4 kilo. Nah aku ini kan memang dasarnya kurus. Jadi tinggiku itu cuma 158. Tinggi 158 dan berat itu cuma 45 waktu itu. Dan aku turun waktu itu jadi 40. Nah sekarang sih sudah mulai naik lagi. Jadi tapi naiknya masih kurang sih. Jadi sekarang masih 44, masih kurus. Ya jadi begitu. Jadi walau waktu itu tidak dikasih tahu untuk pantang, tapi tetap aja aku kan karena nggak bisa makan yang seperti itu, jadi aku ya nggak makan. Nah untuk kalian yang kalau misalnya sedang di terapi untuk kimo, lebih baik tanya sama dokter apa ya, pokoknya tanya sedalam-dalamnya, tanya dokter harus pantang apa, lebih baik makan apa. Tapi itu kalau aku pikir ya, itu kembali lagi ke diri kita, karena kita yang ngerasain waktu sakit. Jadi walau dokter bilang, oh makan aja susu misalnya gitu, tapi kalau misalnya di mulut kita yang aduh nggak enak susu, ya gimana ya, ya harus dipaksain sih kalau susu. Kalau susu harus dipaksain, kalau susu kan tinggal nyedot. Tapi kalau misalnya dokter bilang makan aja, makan yang banyak protein, banyak daging gitu ya, ya udah turutin aja kata dokter. Waduh, tetanggaku lagi potong rumput jadi rada berisik. Tapi ya karena kalau menurut buku ini ya, aku juga baru tahu nih, menurut buku ini kalau misalnya daging yang diproses ya, itu memang seharusnya sih dihindarin. Tapi dokterku waktu itu beneran sama sekali nggak ngomong apa-apa. Katanya kalau misalnya kamu lagi pengen makan apa gitu, makan aja. Dan ya untuk saat ini sih aku nggak kenapa-napa. Lalu waktu itu, oh ya, aku dikasih susu yang
kental banget sama ahli nutrisi. Jadi aku juga waktu itu harus ke ahli nutrisi. Aku tuh dikasih susu 6 kaleng. Jadi itu susu khusus untuk rumah sakit, untuk pasien rumah sakit. Ada tulisan di depannya khusus untuk pasien rumah sakit. Dan juga aku dikasih susu yang botolan kecil-kecil. Itu jadi tinggal langsung minum, itu kental banget. Itu rasanya enak banget karena kental. Menurut ahli nutrisi, aku boleh campur itu dengan air. Jadi ya aku campur lah. Itu katanya bisa menambah berat badan. Jadi waktu itu aku minum itu tiap hari karena dikasih gratis. Minum susu, makan waktu itu cuman sedikit. Kebanyakan minum-minum deh. Minum smoothies, minum susu, pokoknya minum-minum aja. Karena memang rasanya di mulut nggak enak. Jadi ya begitu. Oh ya, aku juga mau kasih tahu satu hal lagi. Tadi kan aku ke dokter. Jadi menurut onkologis, itu yang menangani aku sewaktu radiasi. Oh bukan, kemoterapi. Ya, kemoterapi. Dokter bilang aku sudah tahun ketiga. Jadi 2023 ini aku sudah tahun ketiga. Jadi aku waktu dioperasi itu tahun 2021. Ya, dioperasi lalu di kemo tahun 2021. Jadi ini tahun ketiga dan harus 2 tahun lagi baru dinyatakan bebas kanker. Nah, tadi dokter juga bilang katanya si dokter ini punya pasien udah tua sih, dan pasiennya ini udah nggak mau balik lagi ke dokter, jadi merasa udah sembuh, tapi nggak taunya kankernya keluar lagi katanya gitu. Jadi kata si dokter mendingan aku tetap check up setiap tahun sekali, setiap 1 tahun sekali begitu. Jadi ya aku harus tetap check up deh. Oke, videonya cukup sekian saja kali ini. Bagi yang sedang menjalani pengobatan, pantang mundur, tetap semangat, pasti kalian akan baik-baik saja. Makan terus dan juga berdoa. Oh ya, dukungan keluarga memang penting ya. Jadi bilang kalau misalnya yang sudah punya suami, sudah punya istri, tolong bilang ke pasangan masing-masing, tolong ya bantu selama diobatin. Tapi nggak usah manja juga, karena kalau manja nanti jatuhnya nggak sembuh-sembuh. Karena waktu aku di kemo juga dokter menyarankan agar aku tetap bergerak, tetap menjalani aktivitas seperti biasa walau nggak usah berat-berat katanya. Jadi waktu itu aku masih sempet masak walaupun rasanya nggak ada di mulut tuh, nggak ada rasanya. Jadi suamiku yang nyicipin, aku yang masak, lalu tinggal tanya, ini cobain enak nggak gitu. Dan juga sempat bersih-bersihin rumah, nyapu, ngepel, itu tetap walaupun hanya pelan-pelan ya, jadi nggak bisa srek gitu selesai, nggak, jadi pelan-pelan karena jalan aja juga rasanya tuh sakit. Karena badan, bahu di belakang itu benar-benar sakit waktu itu. Ya, cukup sekian ya video kali ini karena sudah kepanjangan. Bagi yang mau tanya-tanya silakan. Nanti lain kali aku mau bikin lagi video yang lain ya. Jadi kali ini sih aku hanya mau memberitahukan tentang bukunya. Kalau bukunya mau dikopiin, tinggal kasih tahu ke aku aja ya, nanti aku fotoin lalu nanti aku kirimin pakai email. Soalnya aku nggak tahu nih kalau perawatan di Indonesia dapat buku seperti ini nggak, jadi ya buku tentang kanker, lalu pengobatannya, nutrisi, apa yang harus dikerjakan, maksudnya apa yang harus dimakan, seperti itu. Karena terus terang ini aku baru pertama kali baca buku ini, karena sebelumnya waktu aku kena kanker aku tuh nggak tahu buku ini, nggak pernah lihat dan nggak dikasih, jadi aku nggak tahu. Baru kali ini lihat beneran. Jadi ya yang mau
tahu tentang bukunya, walaupun ini dalam bahasa Inggris. Ya siapa tahu ada yang mau ya, jadi tinggal kontak aku kalau mau dikopiin, nanti aku fotoin satu-satu, nanti aku email. Ya gitu aja deh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.